how to feel beside. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Umiatun. Saya JGP Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan. Saya mengajar di SD Negeri 1 Tuko, Kecamatan Pulo Kulon. Salah satu harapan banyak guru adalah menumbuhkan kedisiplinan pada murid-muridnya. Salah satu cara yang sering dilakukan yaitu dengan pemaksaan merampas hak anak jika dia melanggar peraturan. Salah satu cara menerapkan sikap disiplin yaitu dengan cara disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara menerapkan disiplin tanpa adanya kekerasan, yaitu melibatkan komunikasi, bagaimana nilai-nilai yang harus dimiliki antara guru dan murid. Disiplin positif merupakan bagian dari budaya positif yang harus dilaksanakan di setiap sekolah. Perlu pemahaman yang mendalam bagi guru untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Berikut adalah aksi nyata saya dalam mendiseminasikan budaya positif di SD Negeri 1 Tuko. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Tuko, Bapak Sumarwoto MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tuko beserta staf karyawannya. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Tuko dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Pada hari ini izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 1 Tuko, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat adalah penutup. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tuko. Kepada Bapak Sumarwoto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tuko, yang saya hormati Bapak Ibu karyawan SD Negeri 1 Tuko. Pertama-tama memang kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan
kegiatan rutinitas kita kedinasan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam saat dirinya kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaat-syafaatnya dari dunia sampai nanti yaumul kiamah. Allahumma amin. Kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tuko, pagi hari ini saya ucapkan yang pertama terima kasih karena Bapak Ibu Guru semua sudah memenuhi undangan dari kami dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Tuko yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Umiatun Sarjana Pendidikan. Untuk itu mari kita simak baik-baik, simak dengan penuh perhatian agar yang disampaikan Bu Umiatun nanti bisa menjadi salah satu perubahan yang bisa membawa SD kita menjadi budaya yang positif. Kemudian yang kedua, pada Bu Umiatun yang saya ucapkan terima kasih, paparkanlah atau sampaikanlah sesuatu yang berharga untuk anak-anak kita di masa ini dan masa yang akan datang. Yang terakhir, mari kita nanti simak bersama-sama, kemudian bisa nanti kita berkolaborasi, tanya jawab. Misalkan ada pemaparan dari Ibu Umiatun yang memang belum jelas, bisa dipertanyakan agar budaya positif yang nanti dipaparkan oleh Ibu Umi bisa kita aplikasikan ke anak didik kita. Demikian perkataan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sumarno MPD atas sambutannya. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi mengenai budaya positif oleh Ibu Umiatun SPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tumpal, Bapak Sumarno MPD, yang kami hormati rekan-rekan guru dan karyawan SD Negeri 1 Tumpal yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini ingin saya menyampaikan sedikit materi yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Ketika membaca budaya positif, apa yang Bapak Ibu terpikirkan? Apa yang terlintas di pikiran? Apa? Kebiasaan positif baik, kebiasaan baik. Nah, selaras dengan tadi budaya positif, selanjutnya tujuan dari kegiatan kami ini yaitu yang pertama, menciptakan murid yang memahami keyakinan kelas yang mencakup kebajikan-kebajikan universal. Tentunya ini melalui tangan-tangan Bapak Ibu guru yang ada di kelas masing-masing. Yang kedua yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Itu adalah tujuan acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita ice breathing dulu, karena tadi Bapak Ibu dulu sudah capek mengajar, menghadapi murid-murid. Sekarang biar kita konsentrasi, ini ada ice breathing. Lanjut buat, ini ada teka-teki. Bisa satu persatu mulai menjawab. Dari Pak Sumarno, apa Pak? Cluenya adalah alat dapur. Karena ini kebanyakan ibu
Panji, kita lihat nanti muncul. Apakah betul Panji? Iya, Panji. Yang kedua bisa dicepatkan. Nggak bisa ya. Boleh langsung slide selanjutnya. Satu lagi Bu Eni, silakan nanti ditebak yang kedua Bu Eni. Teka-teki yang kedua, cluenya masih sama, alat dapur. Ayo Bu Eni yang suka memasak. Ayo, ada tali. Apa? Kita lihat jawabannya. Iya, tahunan. Kalau kita nyebutnya biasanya tahunan, nggak orang Jawa ya, tahunan. Mungkin satu lagi, Bu Tanti. Nanti giliran yang ketiga Bu Tanti. Ayo Bu Tanti. Apa itu? Iya, kita coba lihat jawabannya. Apakah betul blender? Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Meskipun tadi sudah berhadapan dengan murid-murid dan capek, tapi alhamdulillah masih konsentrasi ya Bapak. Satu lagi mungkin apa yang Bu Tika? Gunting, ya gunting. Bisa di slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, sedikit saya ingin mengingat kembali bersama dengan teman-teman filosofi Ki Hajar Dewantara, pemikiran-pemikiran dari Bapak Pendidikan kita yang dijadikan dasar filosofi pendidikan di Indonesia, khususnya pada kurikulum Merdeka ini. Yang pertama, pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Menuntun ya Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa mengubah, tapi kita hanya bisa menuntun. Kemarin seperti yang disampaikan Bu Siva, diibaratkan sebagai seorang petani atau pekebun. Tidak bisa mengubah padi menjadi jagung, tidak bisa mengubah kacang menjadi padi, tapi kita hanya bisa menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara itu, anak bukanlah seperti kertas kosong. Ketika anak lahir itu bukan seperti kertas kosong seperti teori tabula rasa yang telah kita pahami. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu terlahir seperti kertas yang sudah ada garis samar-samarnya. Nah, tugas gurulah untuk menebalkan garis samar-samar itu yang positif. Bagaimana jika ada garis samar yang negatif? Tidak perlu kita tebalkan, kita arahkan menuju ke yang positif. Kemudian yang kedua yaitu pendidik haruslah menerapkan engarso suktulodo, engadyo namun karso dan tuturi hendayani.
Artinya apa nih Bapak Ibu? Ing madya mangun, ing ngarsa tulodo. Di depan menjadi teladan. Ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat, memberikan semangat dan tuturi hadayani, di belakang memberikan dorongan secara seimbang. Kemudian yang ketiga, pendidikan haruslah menganut asas tripod, kontinuitas yaitu keberlanjutan, konvergen yaitu memanusiakan manusia, yang ketiga yaitu konsentris, menghargai keberagaman. Nah, dari pemikiran-pemikiran di hasil Dewan Guru tersebut disepakatilah atau ditentukan tujuan pendidikan nasional ini kita baru ya, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pada pendidikan kurikulum merdeka ini pusatnya adalah murid, dan murid. Guru diharapkan bisa memahami sepenuhnya muridnya. Tujuannya yaitu murid, dan sebagai fokus utama yaitu murid. Tingkat selanjutnya. Nah ini. Tapi murid yang seperti apa? Ya ini ada ice breaking. Lanjut buat ini ada teka-teki. Bisa satu persatu mulai menjawab. Dari Pak Samaroko apa Pak? Clue-nya adalah alat dapur. Karena ini kebanyakan ibu-ibu. Panci. Kita lihat nanti muncul. Apakah betul panci? Iya, panci. Yang kedua bisa dicepetkan. Nggak bisa ya. Boleh langsung slide selanjutnya. Satu lagi Bu Eni, silakan nanti ditebak yang kedua Bu Eni. Teka-teki yang kedua, clue-nya masih sama, alat dapur. Ayo Bu Eni yang suka memasak. Ayo, ada tali. Apa? Kita lihat jawabannya. Iya tahunan. Kalau kita nyebutnya biasanya tahunan, nggak orang Jawa ya. Tahunan. Mungkin satu lagi, Bu Tanti. Nanti giliran yang ketiga Bu Tanti. Ayo Bu Tanti. Apa itu? Iya, kita coba lihat jawabannya. Apakah betul blender? Iya betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Meskipun tadi sudah berhadapan dengan murid-murid dan capek, tapi alhamdulillah masih konsentrasi ya Bapak. Satu lagi mungkin apa yang Bu Tika? Gunting.
Bisa di slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, sedikit saya ingin mengingat kembali bersama dengan teman-teman filosofi Ki Hajar Dewantara, pemikiran-pemikiran dari Bapak pendidikan kita yang dijadikan dasar filosofi pendidikan di Indonesia, khususnya pada kurikulum Merdeka ini. Yang pertama, pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Menuntun ya Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa mengubah, tapi kita hanya bisa menuntun. Kemarin seperti yang disampaikan Bu Siva, diibaratkan sebagai seorang petani atau pekebun, tidak bisa mengubah padi menjadi jagung, tidak bisa mengubah kacang menjadi padi, tapi kita hanya bisa menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara itu, anak bukanlah seperti kertas kosong. Ketika anak lahir itu bukan seperti kertas kosong seperti teori tabula rasa yang telah kita pahami. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu terlahir seperti kertas yang sudah ada garis samar-samarnya. Nah, tugas gurulah untuk menebalkan garis samar-samar itu yang positif. Bagaimana jika ada garis samar yang negatif? Tidak perlu kita tebalkan, kita arahkan menuju ke yang positif. Kemudian yang kedua yaitu pendidik haruslah menerapkan engarso sum tulodo, engadyo mangun karso dan tuturi hendayani. Artinya apa ya Bapak Ibu? Engadyo mangun, engarso sum tulodo, di depan menjadi teladan. Engadyo mangun karso, di tengah membangun semangat, memberikan semangat, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan secara seimbang. Kemudian yang ketiga, pendidikan haruslah menganut asas tribon, kontinuitas yaitu keberlanjutan, konvergen yaitu memanusiakan manusia, yang ketiga yaitu konsentris, menghargai keberagaman. Nah, dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut disepakatilah atau ditentukanlah tujuan pendidikan nasional ini terbaru ya, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pada pendidikan kurikulum Merdeka ini pusatnya adalah murid, dan murid. Guru diharapkan bisa memahami sepenuhnya muridnya. Tujuannya yaitu murid, dan sebagai fokus utama yaitu murid. Tingkat selanjutnya. Nah ini. Tapi murid yang seperti apa? Yaitu murid yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Ada 6 di sini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinakaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya sedikit akan saya sampaikan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dan berakhlak mulia itu seperti apa toh? Yaitu anak menguasai akhlak beragama. Jadi dia paham agamanya, dia taat pada agamanya, dan dia memiliki fondasi agama dalam dirinya. Yang kedua yaitu akhlak pribadiannya dia, kejujuran, mandiri, sifat pribadinya. Yang ketiga yaitu akhlak pada manusia, bagaimana dia bersikap sesama teman, bagaimana dia bersikap kepada orang tua atau guru, dan akhlak kepada alam. Jadi termasuk anak bersifat kepada alam, menghargai sekelilingnya, dan yang terakhir adalah akhlak bernegara. Itu adalah karakter yang menempel pada profil yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Yang seperti apa para anak diharapkan seperti apa? Yaitu yang pertama adalah paham budayanya.
tentunya adalah budaya yang ada di Indonesia. Tapi tetap terbuka terhadap keberagaman. Dia tetap bisa memahami keberagaman perbedaan yang ada. Dan kemudian bisa berkomunikasi interkultural. Interkultural itu adalah keberagaman. Jadi dia bisa menanggapi dan mengkomunikasikan perbedaan yang ada. Profil yang ketiga, bergotong royong. Anak diharapkan bisa berkolaborasi dengan sesamanya, bisa berkolaborasi dengan bapak ibu guru, dan juga peduli dan berbagi. Bernalar kritis. Anak kita harapannya bisa bernalar kritis, yaitu bisa mengenali dirinya sendiri, percaya diri, tahu regulasi diri, tahu peraturan, sadar, dan tahu bagaimana harus bersikap. Untuk mandiri itu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Ketika bapak ibu guru menyampaikan pertanyaan, anak bisa bertanya, itu berarti dia sudah mandiri, dia bisa mengungkapkan informasi yang dia terima. Atau ketika kita bertanya, anak itu menjawab, nah itu termasuk mandiri. Yang kedua, menganalisa dan mengevaluasi pengalaman, dan juga merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Anak diharapkan bisa ketika dia mengalami suatu masalah, dia bisa memperbaiki kesalahannya dengan cara merefleksi dan mengevaluasi. Kemudian yang keenam, ini adalah kreatif. Kreatif itu bisa menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya, dan memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi dalam permasalahan. Jadi tugas kita sebagai seorang guru yaitu mewujudkan siswa yang seperti ini tadi yang saya sampaikan. Sebelum kita mewujudkan siswa impian, murid impian, perlu kita memahami murid kita itu bagaimana. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup meliputi fisiologis seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain. Dan juga kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Harapannya ketika kita mengetahui kebutuhan siswa, kita bisa berusaha memenuhinya atau berusaha dengan mengadakan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan anak-anak kita. Selanjutnya. Nah, untuk menciptakan anak yang murid yang tadi yang berprofil pelajar Pancasila, dibutuhkan sekolah yang tentunya memiliki suasana lingkungan belajar yang diharapkan yaitu berbudaya positif, ramah anak, nyaman, aman. Ini sangat luas sekali Bapak Ibu. Kalau kita pengen seluruhnya, pengen perfect, ya mungkin agak susah. Tapi kita perlu mengadakan perubahan dari hal kecil. Mulailah dari diri kita sendiri, kita memahami, mulailah dari kelas kita, dimulai dari keseharian kita menghadapi murid. Perlu kita pahami juga untuk menyediakan apa tadi yang dibutuhkan oleh murid kita, yaitu lingkungan yang positif, lingkungan yang berbudaya positif. Ada yang namanya inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini dikenal juga sebagai apresiatif inquiry atau AI, yaitu pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang berhasil dalam masa lalu dan bagaimana hal itu digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa depan. Jadi kita gunakan pendekatan ini sebagai paradigma. Kita ketika ada masalah, kita tidak langsung fokus pada misalkan anak ini nakal,
nggak boleh seperti itu. Kita harus cari positifnya dulu dari anak. Kita harus gali, oh yang dia mampu itu apa, yang dikuasai itu apa, baru kita akan mencari solusinya. Jadi paradigma ini sangat membantu kita untuk memunculkan perubahan-perubahan positif yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang di sekolah. Ini kalau kita berbicara tentang yang lebih luas lagi dari kelas, yaitu sekolah kita, apa yang kita punya, apa yang kita miliki di sekolahan ini, apa yang sudah baik dari sekolahan ini, nantinya digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perubahan-perubahan selanjutnya yang sesuai dengan harapan kita. Kemudian, nah ini contohnya, ada permasalahan. Mengapa capaian hasil belajar siswa rendah? Kenapa Pak? Nilainya itu jelek semua. Jangan terus kita berpikir, oh ini anak nggak bisa, anak ini memang dia apa-apa harus gak iso. Jangan seperti itu. Nah, kita mulai dengan berpikir yang positif dulu. Hal baik apa yang pernah dicapai anak ini di kelas, yang mungkin dia kuasai, atau mungkin dia pintar gambar, atau mungkin dia pintar olahraganya gitu. Atau yang kedua, apa pelajaran yang menarik yang dapat dipetik dari setiap guru di kelas? Misalnya kita mungkin dari kita yang ngajarnya kurang, kita bisa jangan terus pesimis, jangan negatif dulu. Inquiry apresiatif itu mengajak kita untuk selalu positif. Kita lihat sekitar kita, oh ada Bu Tanti yang senangnya berhasil, oh ada sekitar kita bisa belajar dari teman-teman yang ada di sekolah ini. Kemudian baca itu ini bubahan dari 4 langkah discover, dream, design, deliver yang diperkenalkan oleh Copywriter dan Whitney. Ini adalah tahapan untuk melaksanakan tadi yang sudah kita ingin rubah. Misalkan kita ingin melakukan sesuatu, nah tahapan baca ini yang kita gunakan. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Sumarwoto dan juga Bu Siva. Saya ingin sedikit selanjutnya Bu. Nah, yang kita lakukan dari perubahan di kelas tadi atau dari sekolah, kebiasaan-kebiasaan positif itu tidak lepas dari visi sekolah. Yang perlu sebenarnya ini perlu kita hafalkan ya Bu Ibu ya, agar kita tahu jadi setiap langkah yang kita laksanakan itu harus selaras dan sesuai dengan visi sekolah. Visi sekolah ini yang kemudian akan diturunkan menjadi prakasa-prakasa perubahan kecil, bisa di lingkup sekolah atau bisa di lingkup kelas kita. Jadi tidak lari dari visi sekolah. Ini adalah contoh kemarin prakasa perubahan yang saya buat, meskipun mungkin masih jauh dari sempurna, tapi ini mungkin bisa memberikan gambaran maksudnya Bu Umi itu seperti apa kok perubahan, kok ono prakasa perubahan, kok ono harus sesuai dengan visi. Ini adalah contoh yang saya laksanakan. Ini masih visi guru penggerak ya. Saya turunkan menjadi prakarsa, yaitu menciptakan kelas yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Saya ambil satu saja karena biar bisa mewujudkannya. Ini saya menggunakan inquiry apresiatif, jadi yang sudah ada di kelas. Tahapannya berupa persiapan, pelaksanaan. Jadi kita mau apa langkahnya, berarti harus ada persiapan. Kemudian pelaksanaan. Ini saya menggunakan permainan dalam membentuk kelompok kerja, kelompok diskusi anak. Kemudian pembelajarannya saya memakai project based learning. Jadi memberikan proyek kepada siswa dan kemudian mengamati siswa kinerjanya bagaimana. Jadi ada langkah-langkahnya. Kemudian jangan lupa setelah
setelah kita melaksanakan sesuatu harus diikuti dengan refleksi agar terjadi perbaikan-perbaikan di depan. Kita masuk ke budaya positif ya, Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Disiplin positif kemarin sudah disampaikan banyak oleh Bu Siva. Nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai yang sudah disepakati oleh banyak orang, yang itu dianggap baik dan untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Kemudian ada motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Ini kemarin juga sudah disampaikan banyak. Mungkin Bapak Ibu dulu masih ingat ya. Kemudian ada keyakinan kelas yang kemarin juga sudah disampaikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 posisi kontrol. Apa saja Bapak Ibu yang kemarin 5 posisi kontrol? Penghubung, teman, manajer, pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau. Ada 5 posisi kontrol. Dan yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Saya ingin mengupas lebih dalam di segitiga restitusinya. Selanjutnya Bu, apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid ketika murid melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Bukan perilaku untuk menyenangkan orang atau menghindari hukuman misalkan, tetapi untuk menghargai nilai-nilai yang sudah dia yakini. Jadi ketika ada anak melanggar disiplin, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah langkah yang menurut saya sangat efektif diterapkan karena maraknya kasus, ya Bapak Ibu dulu kalau sudah dengar yang kasus itu BTT didenda berapa juta itu gara-gara hanya mengingatkan kedisiplinan anak. Kemudian ada yang bunuh di lehernya, itu kan sesuatu hal yang miris bagi kita sebagai seorang guru. Nah, perlu adanya perbaikan-perbaikan kita dalam menangani anak-anak yang melanggar atau tidak sesuai dengan disiplin kita atau tidak sesuai dengan budaya positif yang ada di lingkungan kita. Ini langkahnya segitiga restitusi yang kemarin juga sudah sedikit disampaikan. Ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nanti kita akan praktek sedikit. Di sini ada kasus Bapak Ibu, kasus pelanggaran pastinya. Nanti kita akan coba analisa bagaimana posisinya yang ada di sini. Saya baca dulu ya. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sedang sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun mengajar guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni juga mencoba menyapa Vivi dengan ramah, Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Katanya seperti ini, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kalau kita terus bagaimana biasanya Bu? Orang murid dikandani kayak ngomong malah ah bu santai saja. Lanjutnya ada lagi Bu. Lanjutnya. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni.
Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natalia sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mereka mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa kecewanya Bu Eni tadi. Baik Vivi dan Natalie mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan atau ide? Lanjut. Setelah berpikir sejenak, Natalie dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Tema yang mereka akan pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email permintaan maaf kepada Bu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada jam kosong, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Itu adalah tindakan yang diambil oleh Bu Santi. Selanjutnya, coba kita analisa sejenak. Posisi peran kontrol apa yang dilakukan Bu Eni? Tadi ada 5 posisi kontrol. Kalau Bu Eni tadi posisinya sebagai apa? Bapak Ibu mungkin bisa menganalisa dari kasusnya tadi. Sebagai yang tadi katanya ayolah aja. Oh iya, sebagai teman, Bu Eni sebagai teman. Kalau yang Bu Santi, yang dilakukan Bu Santi memanggilnya, kemudian bertanya keyakinan, manajer. Yang dilakukan Bu Santi adalah manajer. Iya ini ada 3 langkah yang dilakukan Bu Santi, yaitu langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bu Santi berusaha untuk menstabilkan identitas dengan memanggil secara terpisah Natalie dan Vivi dan menanyakan tentang laporan yang terjadi. Kemudian validasi tindakan. Bu Santi juga menanyakan apakah mereka itu mau memperbaiki masalah atau mau memperbaiki kelakuan mereka yang sudah dilakukan. Kemudian juga menanyakan keyakinan, apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Bu Santi. Iya B. Nah ini kita akan praktek sebentar, mungkin Bapak Ibu bisa nanti dibaca. Ini ada kasusnya. Kasusnya sederhana. Praktek segitiga restitusi. Ada guru mendapatkan laporan jika Amel menangis di kelas karena diejek Adi. Oh ini Amel sama Adi. Adi kemudian dipanggil oleh Bapak Ibu guru. Nah, nanti ada permasalahan seperti ini. Coba nanti kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Oke, sebagai guru kursi ya. Siapa yang jadi gurunya kiri? Adi dan guru.
Selamat siang, Adi. Siang, Bu. Ada apa, Bu? Ada yang ingin disampaikan. Tadi Amel menangis di kelas. Iya, Bu. Kenapa Amel menangis, Di? Saya ejek, Bu. Nilainya jelek, Pak. Kalau saya kan nilainya 100. Edi, Ibu tahu, Edi pasti senang mendapatkan nilai bagus, itu manusiawi. Tapi kalau Edi mengejek Amel sampai dia nangis, apa itu sesuai dengan keyakinan kelas yang Edi buat? Tidak, Bu. Lalu keyakinan kelas kita bagaimana, Edi? Saling menghormati, Bu. Edi yakin kalau saling menghormati itu baik untuk dilakukan. Yakin, Bu. Sekarang apa yang bisa Edi lakukan untuk memperbaiki kesalahan, Edi? Saya minta maaf kepada Adi, Bu. Kepada Amel, Bu. Terus apa lagi, Di? Saya tidak akan mengulangi lagi, Bu. Baiklah, Bu Guru percaya Edi adalah anak yang baik, bisa saling menghormati antar teman. Sekarang Edi boleh kembali ke kelas, Nak. Terima kasih, Bu. Dari yang Ibu Tanti dan Bu Endah terangkan, apakah ini sudah posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Bu Tanti tadi dari 5 posisi kontrol? Sudah sebagai manajer. Dan langkah segitiga restitusinya apakah sudah tampak dari yang disampaikan tadi? Apakah ada validasi? Apakah ada? Sudah. Bapak Sumarno mungkin sedang menyampaikan bagian mana yang menurut Bapak itu menstabilkan identitas dan seterusnya. Ya, terima kasih Bu Umi. Dalam adegan praktek segitiga restitusi tadi yang diperankan Bu Endang sama Ibu Tanti, di sini bisa saya tangkap untuk menstabilkan identitas. Tadi ada pada kalimat Edi itu tahu, Edi pasti senang mendapatkan nilai bagus, itu sangat manusiawi. Kemudian di situ guru yang diperankan oleh Bu Tanti juga sudah memvalidasi kesalahan. Itu terdapat pada kalimat, tapi kalau Edi mengejek Amel dia nangis, apa itu sesuai dengan keyakinan kelas yang Edi buat? Kemudian yang ketiga, di situ juga yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Guru yang diperankan oleh Ibu Tanti, sudah menanyakan keyakinan kelas yang mereka buat. Nah, itu terdapat pada kalimat keyakinan kelas kita bagaimana, itu pendapat dari saya, Ibu Umi. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin lepas sekali yang disampaikan oleh Bapak Sumarno bahwa tadi Ibu Guru Bu Tanti yang diperankan oleh Bu Tanti sudah menerapkan segitiga restitusi dengan baik. Harapannya Bapak Ibu Guru nanti bisa mempraktekkan ketika ada permasalahan di kelas. Pastinya ada banyak sekali permasalahan di kelas, setiap hari mungkin malahan sampai Bapak Ibu Guru mungkin bosan. Nanti bisa dicoba untuk diterapkan bagaimana langkah-langkahnya tadi, menstabilkan, kemudian memvalidasi, dan kemudian menanyakan keyakinan, sehingga nanti anak akan tersadar berubahnya itu dari dalam hatinya. Sampai hatinya maka akan tergerak otaknya, kalau pepatah mengatakan seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan atau tanggapan atau diskusi selanjutnya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat meskipun jauh dari kesempurnaan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata.
wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Miatun SPD atas pemaparan materi yang telah diberikan. Bagi kami itu sangat menginspirasi supaya kedepannya kita dapat menerapkan segitiga restitusi jika mengalami permasalahan di sekolah. Telah sampai pada penghujung acara, marilah kita tutup acara dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berterima kasih kepada Bu Umi karena sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalahnya. Dani lihat ini sekarang jam berapa? Nah, sekarang kalian tahu kesalahan kalian? Tahu apa? Coba kita duduk sebentar di sini. Raul, Dani, Mahfud, Bu Umi tahu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sama Bu Umi juga pernah melakukan kesalahan. Sekarang Bu Umi tanya, kenapa kalian terlambat? Benar seperti itu, Raul. Tadi ketiduran menunggu Pak Ustadz, ternyata belum datang sampai ketiduran. Oh, seperti itu. Lah, kemarin juga datang terlambat. Kenapa? Tidak dapat boncengan. Apa karena kamu kesiangan? Jadi tidak ada sepeda yang bisa diboncengi temanmu. Coba sekarang kita ingat kembali. Dani, Mahfud, Raul, keyakinan kelas bagaimana yang telah kita sepakati? Iya, datang tepat waktu. Kemudian bagaimana jika kalian terlambat? Apa yang konsekuensinya? Oke, kalian paham itu. Sekarang Bu Umi tanya, apa yang bisa kalian lakukan agar besok dan seterusnya tidak terlambat lagi? Tidur tepat waktu, betul. Memasang alarm, ya. Sekarang Bu Umi pengen kalian menulis tadi apa yang bisa dilakukan agar besok tidak terlambat lagi. Oke? Sekarang masuk ke kelas. Besok akan Bu Umi pantau kalian kembali. Silakan masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya sangat senang sekali. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Umi karena telah membantu saya menyelesaikan masalah saya. Semoga saya bisa menjadi murid yang berprestasi, bermanfaat untuk sekitar.